sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Apa jar? Apa jar? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ya gerak. Asmaul Husna guru. Ismuhu al-Mughni. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mughni. Al-Mughni adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-89. Al-Mughni artinya yang maha mengkayakan. Pengertiannya yaitu dialah yang mengkayakan dari karunia-Nya terhadap orang-orang yang Dia kehendaki.
terhadap hamba-hambanya dengan sesuatu yang Dia kehendaki. Sebagian hamba-hambanya ada yang Dia kayakan dengan ilmu, sebagian jadilah hamba itu hamba yang alim. Sebagian daripada hambanya ada yang dikayakan dengan kekuatan, maka jadilah hamba itu hamba yang kuat. Dan sebagian adalah lagi hambanya yang Dia kayakan dengan harta, maka jadilah hamba itu hamba yang kaya. Dan sebagian hambanya ada lagi yang Dia kayakan dengan sebagiannya yang demikian itu. Dan sebagiannya daripada hambanya ada yang Allah Subhanahu wa taala kan kayakan dengan segala sesuatu seperti kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala kayakan dengan ilmu. Beliau berkata, ana baitul ilmi, artinya aku adalah gudangnya ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayakan dengan kekuatan, dikayakan dengan kekuatan. Diriwayatkan bahwa beliau sangat kuat. Dalam satu riwayat dikisahkan sewaktu terjadi perang Khandaq pada tahun keempat Hijriah, orang-orang yang Yahudi bersatu dengan musyrikin Mekah untuk menyerang kota Madinah. Akhirnya rencana penyerangan itu sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengundang para sahabat bagaimana menghadapi mereka. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salman Al-Farisi menyarankan kepada Rasulullah SAW agar dikelilingi kota Madinah dibikin parit. Sewaktu para sahabat menggali, mereka menemukan batu putih besar yang sangat kuat, yang sangat keras. Beberapa sahabat tidak sanggup memecahkannya. Mereka memanggil Salman Al-Farisi untuk melaporkan kepada Rasulullah SAW apakah dibiarkan atau bagaimana. Setelah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melaporkan, akhirnya Rasulullah SAW sendiri yang turun. Dia ambil kapak dan beliau kapak batu itu hingga pecah menjadi 3. Disitulah para sahabat menyaksikan bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, tapi beliau tidak pernah menumpuk-numpuk harta. Beliau selalu mensedekahkan harta yang beliau dapatkan, dan juga apa yang beliau kehendaki maka jadi, seperti yang pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada beliau untuk menjadikan gunung Uhud jadi emas. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Mughni ini, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, yang artinya, wahai bapakku, kenapa engkau menyembah Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mengkayakan sesuatu jua pun dan daripada engkau. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lainnya, jika mereka ini fakir, Allah Subhanahu wa taala kayakan mereka dengan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas perbendaharaannya dan maha mengetahui dengan segala sesuatu. Ayat ini diturunkan setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman agar mengawinkan anak-anak perempuan mereka. Lalu bagaimana jika yang melamar itu fakir? Maka turunlah ayat itu. Maksudnya, jika orang melamar anak kita, jangan sampai menolak lamaran karena kefakirannya itu, karena sama halnya dengan menolak orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu juga jika menerima lamaran, jangan sampai karena kekayaannya, karena akan mendatangkan fitnah bagi keluarga. Orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mughni, akhlaknya adalah bahwa ia akan merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ia akan merasa kaya bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya rezeki dan yang memberikan nikmat, dan ia akan merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala yang menolong dan menyembuhkannya. Tamat. Merasa kaya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ismuhu subhanahu wa ta'ala al-Mughni. Sekarang kita bicara nama Allah Al-Mughni. Kemarin kita bicara bahwa Allah itu ghani, Allah itu maha kaya. Sekarang kita bicara Allah Mughni, artinya Allah pula yang mampu menjadikan orang lain kaya, memberikan kecukupan bagi yang membutuhkan. Wa man 'arafa annahu huwal mughni istaghna bihi waftaqara ilaih. Maka barang siapa yang tahu bahwa Allah itu mughni, kan kita katakan tadi hanya Allah yang mampu memberi kecukupan bagi siapapun yang membutuhkan. Apapun hajat pian, terkadang kita datang ke manusia, manusia belum tentu bisa membantu sesuai harapan kita.
Kalaupun mereka membantu, belum tentu apa yang mereka berikan itu baik bagi kita. Maka tidak ada yang mampu mengabulkan permintaan hambanya selain Allah. Dialah yang mencukupi bagi siapapun yang meminta kepada Allah. Apabila kita sadar hanya Allah lah yang mughni, istaghna bihi waftaqara ilaih, maka harusnya kita bersifat, apa bahasa kita, istaghna bihi, kita merasa cukup hanya dengan Allah. Kalau kita benar-benar beriman kepada Al-Mughni. Nah, ini maksud Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ujar Nabi, jika kamu harus juga meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu harus meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Hah? Makanya kan Allah berfirman, fa in tawallau faqul hasbiyallah. Seandainya seluruh penduduk bumi tidak menghiraukan pian, tapi pian merasa cukup hanya dengan Allah, bahkan tidak ada satu sen pun duit di tangan pian, bahkan pian kada tahu malam ini aku makan apa, tapi saat itu hati pian merasa tenang karena pian memiliki Allah, fa anta aghnal khalq, maka pianlah orang nang paling sugih. Bagaimana mungkin hamba Allah yang maha kaya takutan susah? Makanya ada kalau kadang-kadang di gambar-gambar itu di orang berjualan kaki lima, di rombongnya tuh betulis wa kaifa akhsyal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku takut miskin sedangkan aku adalah hamba Allah yang maha kaya. Kalau pian jadi pegawai negeri sipil, pian merasa yakin hidup pian terjamin hanya karena jadi pegawai negeri sipil. Kenapa kita kadang merasa terjamin ketika kita menjadi pegawai Tuhan? Maaflah, ujar Imam Ibnu Ajibah, orang yang tahu bahwa Allah yang memberi rezeki bagi dia, tapi ada keraguan di hatinya, itu sama, maaf dengan kalimat ini kalimat Ibnu Ajibah, Al-Imam Ibnu Ajibah, ujar Sidin, sama jahilnya dengan orang yang mati kehausan sedangkan inya berada di pinggir danau. Orang di pinggir danau kok bisa mati kehausan? Salahinya kenapa kada minum? Tinggal inya bergerak sedikit, ambil banyu, minum, selesai. Nah kayak itu juga ketika inya memiliki hajat, kenapa inya kada serahkan semua hajatnya kepada Allah? Tinggal pian meminta. Bagi kita yang awam ini minta. Makanya ujar Allah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan permintaan orang yang meminta kepadaku apabila nya minta. Nah sekarang mintalah. Makanya kan ketika subuh, ketika sebelum subuh Allah bertawar, hal min mustaghfirin, hal min sa'il. Mana ujar Allah orang yang hendak minta ampun, mana orang yang berisi hajat. Kita tahu banyak hajat tapi kadang menyerahkan hajat itu lawan Tuhan. Behimat kita menjulung proposal lawan makhluk. Kita berpingkut lawan asbabnya tetapi lupa dengan musabbibul asbab. Fa'alaika bi musabbibil asbab. Maka berpeganglah hanya kepada Allah, karena Allah akan bukakan hati makhluk bagi pian. Kalau Allah memberi pian rezeki, pian minta kepada Allah, karena Allah akan membukakan jalannya, karena asbabnya akan Allah bukakan. Apabila Allah memberi pian karunia, terkadang Allah bisa beri dengan atau tanpa asbab. Bila Allah hendak mensuguhkan pian, terkadang pian kada harus bertemu orang. Jangan ragu itu lah. Allah hendak mulai kamu sugih dan istumat aja. Siapa tahu kamu bulik mulai sini tersipak intan. Kan magun jua mahayal baik anu sekalian. Kamu intan mun tersipak amun kakaya
Ustadz Ping ini kenalnya. Kita kan tahu itu ada. Nah, jadi apabila inya merasa cukup dengan Tuhannya Allah, maka inyalah orang yang paling sugih. Dengan atau tanpa harta? Dengan atau tanpa harta. Karena jangan menerjemahkan kekayaan itu dengan harta. Nabi Muhammad itu aghnan nas. Nabi Muhammad itu manusia yang paling sugih. Tapi kita jangan memandang kesugihan itu hanya dipintang harta. Harta itu adalah sedikit bagian dari berbagai banyak karunia Tuhan. Ilmu itu karunia Allah juga. Kesehatan itu karunia Allah juga. Bahkan lebih mahal sehat loh daripada duit. Berapa banyak orang yang maaf kada bisa bekantut, hakun bayar ratusan juta supaya kau bekantut. Jadi orang nang pengantutan itu jangan dicela juga. Batinya sehat. Inya sehat. Nah kemudian waftaqara ilaih, apabila kita sudah cukup bahwa dialah Allah yang akan memenuhi semua kebutuhanku, iftaqara ilaih, maka kita pun hanya akan memiliki apa jar kita, apabila kita membutuhkan sesuatu maka kita tahu yang kita tuju cuma Allah aja akhirnya. Nah maksudnya ini bukan meninggalkan asbab. Contoh pian sakit. Kalau pian sakit, pian kan pasti bawa obat, kayak lah. Tapi berapa banyak orang yang sakit bawa obat kada sembuh, banyak mana pian? Banyak. Apabila mendengari pandir orang, nah itu tadi masalahnya. Karena manusia itu pada hakikatnya bukan yang memberi kesembuhan. Kada usah jauh-jauh Ustaz Pingai. Orang tuh bila berpenyakit misalnya kena gula darah, batamu misalnya masuk rumah sakit Ustaz Pingai, datang 50 orang meelangi tuh, karena kita dapat 50 obat tuh. Ujar yang seikung Ustaz Ping, gampang aja jar, pian cari undur-undur. Tahu lah undur-undur? Apa undur-undur tuh bahasa Indonesianya bro? Hah? Binatang pangnya undur, jalan itu undur, makanya undur-undur. Ini jadi gue bahar itu ada orang menukar obat di toko Cina. Begitu nukar obat, dasar bujur, masya Allah darahnya tuh memang gula darahnya turun. Beberapa kalinya nukar kapsul itu terakhir begitu jadi buka kapsul, buka sekarangnya dalamnya undur-undur. Men kayak itu jadinya bapak nukar kapsul baik undur-undurnya nang gue cari. Lalu kisahnya tuh undur-undur tuh yang baru undur-undur. Karena datang seikung, ujar yang seikung gampang aja jar cari daun bakau. Daun bakau di jarang seikung. Karena seikung pulang datang gampang aja jar pian cari madu. Sampai maaf ada aja nang bepandir gampang aja jar banyu kamih seorang dikinum. Gak ada juga. Banyak macam-macam orang nang kita temui 50 macam tuh obat tuh. Kinum semuaan bisa keracunan ujung-ujungnya. Mah kayak itu sepingai mah. Ujar yang seikung bilanya orang mah tuh gampang aja obatnya jar apa, setiap pagi makan kanas. Bangun guring kada makan apa-apa, kanas langsung diuntal. Mah suruh makan kanas satu. Yang kedua ada yang menyuruh limau nipis diperas kinum banyunya. Ada yang madahakan janar putih, ada nggak janar putih? Janar putih, janar tuh kunyit lah, kunyit putih itu di parut, diperas kena, dijarang, dikinum banyak, macam-macam obat. Yang seikung promah, seikung milanta, jadi seikung episan, macam-macam. Nah maksud ulun kayak ini, pada akhirnya kan pian bingung. Bila pian datang ke dokter, pada kan dokter garing. Datang ke tukang urut, ujarnya kasih lahu. Datang ke tabib, ujar sidin kepuhunan. Sudahlah, pada akhirnya pian sembahyang, mintalah permohonan untuk sembuh kepada Allah Ta'ala. Idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan aku. Berarti yang menyembuhkan Allah. Kayak apa cara berdoanya guru-guru kita melajari? Pian bujur-bujur minta kepada Allah. Pian baca alhamdulillah dalam doa, kemudian pian bersolawat kepada Nabi. Lalu di dalam doa pian minta, ya Allah ya Tuhanku, berikan ulun kesembuhan. Karena tidak ada yang mampu memberikan kesembuhan selain pian. Ya Allah ishfi maradhana, sembuhkan penyakit ulun. Caranya terserah pian.
Ulun meminta kesembuhan, yashfi mardana bisyifaik syifaan ajilan la yughadiru ba'dahu saqaman wala alama. Ya Allah, sembuhkan penyakit ulun, penyakit yang apabila sembuh tidak ada lagi penyakit yang mengiringinya. Caranya terserah pian. Nah, lalu kita minta kepada Allah, padahal kita hendak tulak ke rumah sakit real. Tapi jangan lupa sebelum pergi ke rumah sakit harti bertawajuh bujur-bujur kepada Allah, minta kepada Allah, karena dialah yang menyembuhkan penyakit. Begitu tuntung ikam minta kepada Allah, ya bismillah, sekarang kita berjalan dengan cara asbab, karena ujar Allah dalam Al-Quran, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Ada sebab yang Allah buat, berjalanlah ke rumah sakit. Tapi kita sudah minta kepada Allah, caranya terserah sidin. Siap dairil hendak naik mobil menuju ke rumah sakit, sekalinya ada tetangga menagur, kemana Ril? Ujar dia hendak ke rumah sakit, kenapa? Nih jairil mah kun anu akut mana kada sembuh-sembuh, raum kepala sakit. Ujar tetangga, kayaknya dulu ke rumah sakit, tunggu dulu kebulujuran jar lakiku semalam kayak itu juga sudah parah benar, berjuta-juta habis obat obat. Nah cuma alhamdulillah imbah dapat kami kunyit apa tadi, janar putih diparut dikinum makan halah sembuh. Coba pangril nih aku ada sisanya, nah coba ikam minum ini sehari 2 hari, lalu iril kada jadi tulak. Dicoba tuh dikinum sehari 2, ternyata sembuh dengan izin Allah. Nah itulah cara yang Allah pilih dari doa ikam tadi iril. Padahal ikam hendak ke rumah sakit, menurut perkiraan ikam bakal sehat di situ, tapi Allah akan tunjukkan caranya. Caranya belum tentu ikam ke rumah sakit. Begitu hendak tulak ada yang madahi, coba pangpian terapi ke situ, dengan izin Allah sembuh di situ. Banyak cara itu kita bisa temukan di dalam kehidupan kita, yang pada hakikatnya Allah lah yang membuka hati kita supaya hati kita ringan untuk berobat dengan cara itu. Banyak orang yang hendak kok berobat ke sana kemari, ujung-ujungnya lalunya anu datang ke sini berterapi, ternyata dengan izin Allah sembuh. Allah yang memberi kesembuhan dan Allah yang membuka hatinya ringan berterapi ke situ. Sadarlah kita itu. Jangan kita merasa hebat dengan pilihan kita. Unda sembuh gara-gara ke rumah sakit rumah sakit itu harat. Jangan seperti itu. Karena pernah kalau mendengar riwayat bahari Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu sakit gigi, lalu Nabi Musa sakit gigi, Nabi Musa datang ke sana kemari mencari obat ke wadah tabib. Nabi Musa aja pun datang kepada tabib supaya sembuh. Ternyata datang ke sana kemari orang mau obati kada sembuh-sembuh, sampai akhirnya Nabi Musa beradu lawan Allah Ta'ala. Sampai Allah katakan kepada Nabi Musa, pergilah wahai Musa ke gunung cari daun kunyah. Lihat ya Allah Ta'ala kadang langsung juga melajari supaya kita berjalan dengan asbab. Ujar Allah, ikam datangi wahai Musa di gunung sana ada daun itu ikam kunyah. Akhirnya Nabi Musa ditunjukkan Allah begitu, tulaklah ke sana makan daun. Dengan izin Allah begitu memakan daun sakit gigi itu ampih seketika. Ujar bahasa Banjar tuh kayak orang membuang kelimpanan, sembuh. Sudah ini santai. Beberapa bulan kemudian sakit gigi pulang. Kamu sakit gigi ini kan ada gampangan dia. Dan sakit gigi ini pusang, kucing mengeong di tendangnya. Sakit gigi katanya. Makanya lagu itu kan apa? Sakit gigi dibandingkannya sakit hati. Sakit gigi bisul lo penyakit nang bilenya kena menderita tuh bang. Sakit gigi lawan bisul kuringis bang. Apalagi mun beimbai. Nang ini sakit gigi sakit jar rasa anak kiamat. Nang ini bisul sakit juga jar anak kiamat, sama pada sakit. Makanya kita bahahakunan lah. Sakit gigi lawan bisul bahahakunan hakun orang. Bahahakunan. Nyaman banget, kira nyaman ke sakit gigi. Nah sembuh. Beberapa bulan kemudian sakit gigi lagi Nabi Musa. Tapi bagi sakit gigi santai ya, karena tahu udah kemana cari obat ya. Kalau itulah kayak ke gunung tadi, kunyah daun tadi. Begitu dikunyah daun itu, ternyata Allah SWT mentakdirkan sakit itu kada hilang, yang ada malah bertambah sakit. Lalu gelabakannya Nabi Musa, kenapa jadi kada ampih? Lalu ba'adul Allah Ta'ala, dahulu ulun memakan daun ini sembuh, sekarang kenapa jadi kayak ini? Apa jawaban Allah Ta'ala? Musa, dulu ikam datang ke sini meminta kepada aku nang nunjukkan jalan. Berarti ikam tahu yang menyembuhkan itu aku. Cuma itu jalan yang kutunjuk. Sekarang ya Allah Ta'ala ikam langsung ke situ. Sekarang ya Allah Ta'ala cari kesembuhan ikam di situ.
Jangan dikira Allah itu tidak pencemburu lah. Allah itu pencemburu. Jangan bersandar kepada makhluk. Nah kayak itu juga kita. Jadi kalau hari ini itu maksudnya dana ikam garing, lalu ikam datang ke dokter anu, ikam sembuh, lalu sakit kedua kena, bila hendak tulak tetap minta kepada Allah juga. Ya Allah berikan ulun kesembuhan, caranya ulun serahkan kepada pian. Kayak apa yang terbaik menurut pian. Perkenankan doa wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dah baru jalan ke dokter kita, menjalani asbabnya tadi. Tapi tenang aja, musabbibul asbabnya sudah kita minta ke atas kepada Allah Ta'ala. Baik. Nah jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu mughni, maka kita merasa cukup dengan Allah, dan kita merasa setiap ada keperluan kita hanya perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah wasilah karena Allah yang akan mengatur. Wa ta'alluq bihi istimtarul ghina bihi. Nah sekarang bagaimana cara hati kita berpaut dengan yang mughni tadi? Caranya adalah siang malam kita hanya benar-benar mengharap cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karunia itu hati kita kada pernah bersandar kepada siapapun kecuali Allah. Cuma kena bila ada datang tiba-tiba orang datang, Irel ini aku ada rezeki ini duit, ampun ikam juga memberi ikam Irel. Maka jangan juga kita terima kasih ya Allah. Ya sudah bulik sana ikam kita. Orang datang memberi kita sesuatu, kita berterima kasih lawannya. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa kada berterima kasih lawan manusia, berarti kada bersyukur Allah Ta'ala. Harusnya hargai kebaikan orang ini. Maka terima kasih banyaklah, pian ini berbuat baik lawan lu, terima kasih banyak. Itu muntung amal zahir, tetapi hati sedikit kada lepas bahwa semua itu dasar karunia Tuhan juga. Tapi itu amal batin. Amal zahir berterima kasih lawan nang ini. Lah wat takhalluq bihi, sedangkan cara kita memakai nama Allah Al-Mughni tadi, antughniya man iltaja ilaika fi qalbihi wa qalbihi, yaitu engkau tidak menyia-nyiakan harapan orang yang mengharap kepada kamu. Kita tahu bahwa Allah itu mughni. Bila kita berharap, maka Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita harapkan. Maka kayak itu juga ujar Sidin, jangan pernah memupuskan harapan seseorang yang berharap kepada kamu. Nah, kada nyaman-nyaman orang berharap lawan kita dan kita bisa tolong, kecuali memang kada kawa. Bila orang berharap masih bisa pian kabulkan. Pupus orang, harapan orang pupus. Nah kemudian wat tahaqquq bihi, kemudian cara mentahqiq nama Allah nang mughni tadi, satu, bila pian bisa menolong orang, tolongi orang semampu pian. Beri orang itu sesuatu yang kira-kira bisa mencukupi mereka. Tetapi untuk menenggelamkan diri kita, maka sadari bahwa ini misalnya lah si Utuh datang. Jar Utuh, Ustaz Peng, adakah kira-kira isi rezeki aku ini ditagih orang banar nah kontrakan? Ada duitku Ustaz Pingai 500.000, kontrakan 600 kurang 100, kawakah aku berhutang? Atau kawakah menolongi men kada kawaku berhutang barang, ujar Seping ada ini 100 lalu dijulung. Nah kita tuh kada memupuskan harapannya, paham lah? Harapannya kada pupus. Kalau memang ada, ya lah, kita berikan sesuatu yang inya berharap kepada kita cukupi inya. Nah setelah kita memberi kecukupan kepada mereka, segera tinggalkan dan tenggelamkan diri kita dari kebaikan yang kita lakukan. Kayak apa caranya? Caranya segera sadari bahwa duit ini aku dapatnya dari karunia Allah. Berarti Allah nang berbuat baik ke aku dengan memberi aku duit ini. Itu kan kebaikan Tuhan tuh. Yang kedua, yang membukakan hatiku untuk bisa mengabulkan permintaannya itu Allah juga. Karena kada mungkin hati ini terbuka seorang kalau kada Allah yang membukakan. Berarti datangnya rezeki itu Allah yang berbuat baik ke kita, membukakan hati kita Allah juga. Berarti di situ kalau kita fikirkan kada ada kebaikan kita, yang ada hanya kebaikan Allah Ta'ala. Ujar guru Bahari,
Ditakuni orang, guru, kayak apa caranya kita terhindar dari riya, dari takabur tuh? Kayak apa guru caranya supaya kita nih kada takabur? Ujar sidin, lamun nyawa nangai jasidin masih diisi wujud jasidin kada bakal nyawa hilang sifat takabur itu. Karena jasidin takabur itu kada kawa dihilangkan, kada kawa dihilangkan sifat takabur itu. Nah lalu ada akhir, selama jasidin ada ketinggirannya, itu bahasa sendiri. Selama ada ketinggiran, itulah ketinggiran. Misalnya burung, kita ada melihat burung, buang puyo. Guru sirat bingung apa tuh buang puyo aja. Buang apa tuh manjar? Buang puyo. Nah jadi buang puyo tadi, nang kada tahu cari kena buang puyo. Bingung guru Darmawi, kenapa sih buang puyo? Jadi burung tadi, yang paham kadang-kadang itu jelas. Burung tadi itu inya bisa hinggap, ya kalau apabila ada wadah inya singgah. Andaki dahan pohon di pinggir sungai, bila ada dahan itu, situ burung itu singgah. Apa aja kita bertengger, makanya ketinggiran, wadah untuk bertengger aja kita. Ketinggiran itu wadah untuk bertengger, wadah untuk singgah. Pohonnya ada, singgah lahnya di situ. Tualet tuh kenapa? Jadi masuk karena diulahkan rumahannya. Kalau rumahnya kadang-kadang keliling-keliling jangan bakal singgah. Kayak itu juga burung, apabila ada tempat inya mampir. Kayak apa caranya supaya inya kada mampir? Tatak batangnya. Hilang dahannya, kada singgah juga burungnya. Ada dahan, ada burung. Kada ada dahan, kada bakal ada burung itu. Maka ujar sidin, sifat takabur itu muta'alliq bil wujud. Sifat takabur itu ujar sidin akan selalu ada selama nyawa jasidin merasa bahwa nyawa ada. Bila kita ada, takabur ada. Kita ada bang. Iblis itu merasa inya ada, makanya iblis mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik pada Adam. Ujar Imam Sya'rani, aku bertanya kepada guruku Ali Al-Khawwas, aku tanya jarsidin kepada guruku, guru, kenapa jadi iblis itu dilaknat oleh Allah? Kalau hanya karena sombong, kita nih terancak sombong pada orang. Amun hanya merasa lebih baik dari orang, berapa rancak kita nih merasa lebih baik pada orang? Ya kalau kadang-kadang kita nih ada perasaan di hati, ada aku pada inya. Kalau hanya dengan perasaan itu kira kemudian jauh dari rahmat Allah, kita ingin banyak bersifat seperti itu. Lalu apa jawaban Imam Ali Al-Khawwas? Ujar sidin kepada Imam Sya'rani, sebenarnya bukan permasalahan khairunnya, ujar Imam Ali Al-Khawwas, tetapi iblis itu lancang berbicara di hadapan Allah dengan kalimat ana khairun minhu, yaitu aku membuat ananiyah di hadapan Tuhan. Sedangkan bila Allah itu wujud, berarti lawannya mesti Adam. Bila Allah ada, berarti nang lain kada ada. Lalu iblis mengatakan anak, seakan-akan inya ada, hakikatnya iblis itu kada ada. Dan ini mustawa di atas kita walhasil. Itu Imam Sya'rani pun sawat bertanya dulu kepada Al-Khawwas, baru gurunya jawab. Artinya selama kita berisi wujud kita ini, kita merasa ini ampun kita, maka selama itu takabur itu selalu ada di wadah kita, kada mau hilang. Nah lalu sedikit banyak cara menenggelamkan, minimal yang tadi, ketika aku bersedekah kepada orang, maka rasakan ini duitnya datang di Allah, karunia Allah, nang membukakan hatiku sehingga aku mampu untuk bersedekah Allah juga. Berarti di mana kebaikanku? Namun nang menyiapkan duitnya Allah Ta'ala, nang menyuruh Allah Ta'ala, di mana aku nih baiknya? Lalu tenggelam kita merasa kada memiliki kebaikan. Itu kebaikan Allah, itu cara minimal untuk menghilangkan sikap takabur dalam diri kita. Karena apa? Karena Allah itu wujud, makanya Allah itu mutakabbir. Allah itu mutakabbir lah. Boleh Allah bersifat takabur karena sidin dasar wujud. Kita ini haram bersifat takabur karena kita ini Adam. Coba sifat 20 lawanan wujud nggak? Adam lah. Kita ini asalnya Adam, lalu Allah mah ada akan kita.
Adanya kita ini namanya wujud majazi, bukan hakiki. Dari tidak ada menjadi ada, dan akan kembali menjadi tidak ada. Ala kulli hal, kadosa terlalu dianu, walhasil kayak ini aja, bila kita bisa berbuat baik, pandang itu dasar kebaikan Tuhan kepada kita. Coba bayangkan, duitnya Allah yang menyiapkan memberi kita, kemudian membuka hatinya, Allah juga membuka hati kita, tapi kita yang diberi pahala, kurang apa baiknya Allah Ta'ala? Coba, kurang apa baiknya? Nang diberi pahala kita, padahal semua kebaikan Tuhan, tapi kita diberi pahala. Sudah di sini kita melihat sempurna kebaikan Tuhan kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lihat, pandang itu. Jadi kalau pian merasa bahwa pian merasa cukup dengan Allah, saat itulah pian menjadi orang yang paling sugih, dengan atau tanpa harta. Kalau semikirakan, Nabi Muhammad selalu hidup sidin gembira. Padahal kalau dipikir-pikir, harta beliau, bahkan ketika beliau wafat, baju besi beliau itu tergadai kepada orang Yahudi. Sampai selama beberapa hari Nabi Muhammad pernah tidak makan kecuali kurma dan air putih. Tapi Nabi aghanan nas, aghanal khalq. Cuma kayanya tadi kada diukur dengan harta. Berapa banyak orang guring di rumah yang mewah tetapi kada tenang juga. Kalau setping lah, maaf lah, rumah ganal, tapi setiap hari pikiran pusang. Kenapa? Bininya wani, anaknya wani, kada kawa diatur. Di rumah yang ganal itu inya kada dapat ketenangan hati, kada tenang hidupnya. Makan ini pantangan, pikiran banyak dan segala macam. Ada nang seikung berdiam di rumah yang halus, tetapi hatinya tenang, bininya menurut taat, keluarganya ruhoi rahayu, sakinah mawaddah warahmah. Waktu sembahyang mereka kawa beribadat. Ulun tadi dengan bini ulun berjalan membawa bini ke dokter siang tadi. Di tengah jalan kami berjalan mobil, bertemu di hadapan kami ada, ya bahasa kita tuh maaf lah, ada model ya begawi 4 orang. Jadi orang ini mungkin usahanya berjualan apa, jadi kita tuh model kayak orang pergudangan tuh lah, tapi mahampas itu pakai pickup rel. Maampas aja, maampas barang. Nah, anak buahnya dudukan di pickup kan penuh dengan kotak-kotak aqua, lawan ada beberapa tabung gas. Jadi di atas tuh setengah ada 2 orang duduk, pegawainya mungkin duduk di atas pickup, tapi kada di pickupnya, di atas tumpukan dus dia barang, ada gas. Dalam hati ulun, ya Allah, gas di situ karena main-main ada beberapa gas. Mungkin kita aja takut tuh. Tapi mereka duduk yang seikung berabah, seikung duduk begayaan, tetawaan, begitu gembiranya. Gembira berarti Allah berikan kegembiraan, kada harus ya berada di kasur yang mahal. Dulu pernah jo ulun dulu, sebelum ulun tulak, sampai hari ini ulun masih ingat, sebelum ulun tulak ke Banjar, bahkan kalau tidak khilaf belum sekolah ke Banjar, dulu di simpangan Sutomo dengan Lembus Wanat. Nah, ulun ingat, ulun tuh dari arah Bahari, di situ ada toko buku apa ngarnya nang di sebelah kiri tuh, Sidodadi kah? Bawa toko buku Sidodadi kah Bahari, ada di Sutomo tuh kalau dari segirinya sebelah kiri, arah ke simpangan tuh sebelah kiri. Sudomo lu ke Sidodadi kah? Sidodadi kalau toko buku Bahari situ. Bulik dari situ sampai Bahari kan belum ada Al-Ma'ruf tuh, kada kayak wah ini. Sebelum Al-Ma'ruf itu, sebelum sampai simpangan, ulun terselisih ada, maaf lah, orang yang gawiannya memunguti sampah. Tapi waktu itu nyebab sepeda motor menarik gerobak. Jadi seikung di motor, seikung di gerobak. Yang di motor ini diikat gerobaknya di motor sambil berjalan. Ini dari arah rumah jabatan wali kota atau Rohi Rahayu? Parman. Parman Rohi Rahayu, terang ngebobo tuh. Rohi Rahayu. Dari arah Rohi Rahayu belok ke Sutomo. Ulun dari arah Sutomo belok hendak ke apa tuh? Pembangunan. Ya, pembangunan. Ya hendak ke Porpo tuh, hendak belok hendak ke gunung. Terselisih di simpangan itu, sepikir ulun melihat
mereka berdua tuh cekikikan begayaan ketawa, nang di muka nih memandiri nang di belakang nih ngakak ketawa. Di atas tumpukan sampah di atas gerobak, di situnya duduk. Di situ lu langsung berpikir, bila Allah hendak menghendaki hambanya tuh bahagia, ini kada harus di istana tuh, di atas tumpukan sampah hatinya gembira, tertawanya lepas. Nah ini tertawa lepas ini belum tentu bisa didapatkan oleh orang yang berada di rumah mewah. Biar harus tahu itu. Nyamannya hatinya tertawa lepas, bahagianya padahalnya berada di atas tumpukan sampah. Nang sebagian orang menganggap begini begitu, tapi bila Allah hendak memberi hambanya kebahagiaan, Allah kada peduli di mana tempatnya. Makanya ujar orang Bahari, makin ganal wadah banyak jua banyu yang masuk, makin halus wadah sedikit banyu yang masuk. Ujar orang Bahari, semakin luas hati kita, insya Allah banyak kebahagiaan yang masuk ke diri kita. Semakin sempit hati kita, sedikit juga kebahagiaan yang masuk ke hati kita. Karena tergantung hati pian. Kalau kita hati lapang, hidup kita bakal lapang juga. Kalau hati sempit, hidup bakal sempit juga. Nah makanya perlu setiap habis sholat kita meletakkan tangan di dada, kita baca alam nasyrah laka sadrak sampai selesai, dengan harapan mudahan Allah melapangkan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.